Shalom, Shalom. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kita boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 16. Lukas 16, kita akan melihat di ayat 10, dan seterusnya kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 10, 11 dan 12 ya, kita baca bersama-sama. Sudah menemukan? Ya, 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, dalam bagian ini kita melihat bahwa kesetiaan dalam perkara-perkara yang kecil ini rupanya sesuatu yang luar biasa. Nah, memang seringkali kita kalau melihat hal yang kecil, sederhana, sepertinya nggak ada apa-apanya, kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh, ya meremehkan, bahkan lebih sering mengabaikan, tidak lakukan. Masa cuma segitu? Masa hanya pekerjaan seperti itu, ya. Nah, rupanya kalau kita tidak setia dalam perkara-perkara kecil, maka kita tidak akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi bagaimana kita bisa mengelola sesuatu yang besar jika hal yang kecil pun kita sepelekan? Nah, ini mengingatkan kita dalam pembentukan, ya. Seseorang dibentuk tidak langsung dengan keras, dengan luar biasa. Atau seperti orang yang sekolah, tidak langsung dia kelas yang tinggi, dimulai dari kelas yang kecil. Ya, misalnya mulai belajar membaca A, B, C lah. Begini terus. Kalau kita nggak sabar, seorang anak nggak sabar A, B, terus dia nggak mau. Ya, bagaimana dia bisa akan lebih pintar lagi? Ya, jadi mulai dari hal yang kecil. Nah, hubungan kita dengan Allah secara khusus dalam hidup ini, ya, kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini berbicara kadang-kadang dengan berkat, ya. Kalau kita menerima sesuatu dari Tuhan, sepertinya kok kecil banget, ya, rasa syukurnya beda. Kalau sudah langsung besar, rasa syukurnya juga beda. Nah, sebenarnya nggak boleh terjadi. Ya, harus dimulai dari hal yang kecil. Nah, ketika Tuhan memberi kepercayaan kepada kita untuk kita kelola, misalnya pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, ya, hal yang kecil, syukurilah, ya, dan berkata terima kasih Tuhan untuk hal yang kecil ini, dan aku akan mengelola, aku akan mengerjakannya. Nah, Tuhan melihat kesetiaan kita. Kalau kita setia dengan hal yang kecil, mengelolanya dengan baik, nah, kemudian yang kecil itu rupanya berkembang. Nah, ilustrasi yang sangat menarik kalau kita lihat bagaimana seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Dan bagian itu dikatakan apa? Sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi sebenarnya masalah yang dihadapi oleh yang dapat 1 talenta itu ini, dia tidak setia. Dia merasa diri, kok cuma 1, mereka 2, mereka 5. Kenapa cuma 1? Nah, apakah 1 tidak akan bisa jadi 2? Kemudian 2 jadi 4, bisa kan? Nah, yang 2 saja tidak berkata cuma 2, dia 5. Tetapi lihat,
Yang 2 berkata kepada Tuhan itu, Tuhan, Engkau berikan 2 dan saya kelola, saya kerjakan. Ya, dan menghasilkan jadi 4. Nah, Tuhan itu berkata, baik sekali engkau hambaku yang setia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu? Ditambahkan lagi perkara yang lebih besar lagi. Ditambahkan, kamu setia dalam perkara kecil, ya maka diberi perkara-perkara yang lebih besar. Diberikan berkat yang lebih besar. Ya, diberikan sesuatu yang lebih besar lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana yang dapat 5 talenta? Datang, Tuhan engkau berikan 5, sekarang jadi 10. Wow. Inilah orang-orang yang setia. Perhatikan, orang-orang yang setia yang mulai dari hal yang kecil, dia akan menikmati sukacita besar karena dia akan diberi kepercayaan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Tetapi kalau tidak benar dalam perkara kecil, dikatakan, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil maksudnya ia tidak dikelola dengan baik, tidak bertanggung jawab, dibiarkan begitu saja. Nah, siapa yang akan mempercayakannya? Nah, kita sendiri misalnya dalam satu perusahaan ada karyawan diberikan pekerjaan yang katakan sederhana sekali. Kemudian karyawan berkata, kalau saya cuma dapat pekerjaan begini, yang lain kok dapat besar-besar, tapi tidak dikerjakan. Bagaimana pimpinan berikan lagi kepercayaan? Ini nggak bisa dipercaya, hal yang kecil aja nggak dikerjakan. Bahaya kita memberikan dia perkara yang lebih besar, hancur semua nanti. Akhirnya tidak dikasih lagi. Dan ya syukur-syukur masih dipercayakan hal yang kecil juga, enggak, kemungkinan besar dikeluarkan aja deh. Itu yang dapat 1 talenta kan, ambil talenta itu. Hei hamba yang jahat, dikatakan. Jadi kalau kita nggak setia dalam perkara kecil itu jahat juga ya. Ya jahat dong. Misalnya begini, Tuhan memberkati kita. Tuhan gajiku cuma segini Tuhan. Loh, ini mengingatkan kita bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Ya di padang gurun. Cuman mana? Apa ini Tuhan? Bosan aku. Bosan kami Tuhan. Wah ini bahaya ini. Padahal mereka nggak kerja loh. Pagi hari mana turun mereka ambil, makan. Tapi mereka bilang, kami nggak dapat makanan yang enak-enak seperti di Mesir. Hanya dengan mana ini saja kami bosan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita? Ya, sebesar apapun itu syukuri. Setia di situ, kelola. Ya, lakukan sesuatu dengan baik dan benar. Ada maksud Tuhan mengapa Tuhan memberikan perkara-perkara kecil dulu kepada kita. Di situ kita diuji, di situ kita belajar, dan pada akhirnya Tuhan melihat kecakapan kita mengelola perkara kecil, kemudian diberikanlah perkara-perkara yang besar. Amin. Bagaimana kita bisa mengelola perusahaan besar kalau perusahaan kecil aja nggak bisa kita kelola? Bagaimana kita mengelola gereja besar? Pos PI aja nggak bisa dikelola. Pos PI aja kita baru buka pos PI ya kacau, nggak terlayani. Kemudian Tuhan mau percayakan jadi gembala besar di gereja besar, wah hancur, nggak mungkin. Tapi mulai dari hal yang kecil, ya di keluarga misalnya, perkara-perkara dalam rumah tangga kita bisa, maka di luar pun akan bisa lebih meluas lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Pertama, mampukah kita mengucap syukur jika perkara-perkara yang kecil dipercayakan kepada kita? Kita bersyukur untuk itu, ya kemudian kita berjuang untuk itu, kita kelola dengan baik. Kita harus bertanggung jawab dengan perkara-perkara yang dipercayakan kepada kita, walaupun kelihatannya itu sangat kecil, sederhana. Jangan berkata, ngapain? Ini suatu penghinaan bagi saya, masa perkara yang kayak gini diberikan kepada saya. Ya jangan dong, harus yang lebih besar. Wah, enggak boleh. Kita enggak boleh. Jadi misalnya ya, dalam kepanitiaan lah, ya, yang lain ketua, sekretaris, yang satu itu hanya itu tukang parkir, nanti tim parkir. Saya dikasih tim parkir. Hati-hati, tim parkir ini sesuatu yang sangat penting sekali. Ya, di pelayanan di gereja misalnya, yang lain pimpin pujian, main musik, itu khotbah, saya tim parkir.
Saudara, saya mau saksikan betapa dahsyatnya kekuatan di tim parkir. Jadi mungkin orang nggak pernah terduga ya, waktu berkunjung ke Korea dan menyaksikan satu gereja besar, ternyata keberhasilan gereja itu salah satunya adalah di tempat parkir. Kenapa? Karena tim parkir itu orangnya ramah, baik-baik, mengatur kendaraan dengan baik, tidak marah-marah. Ya, jadi pengunjung pertama kali ke gereja itu sudah terpesona dengan tim pelayan parkir. Wah, ini parkirnya aja baik sekali, mereka rapi, pakai dasi pula itu. Karena pengurus gereja, kok disuruh tukang parkir, ya kan? Pakai jas mereka. Ayo mari Bapak, yuk. Coba kalau tukang, kamu sini, kamu mau terbawa sini. Oh, bagaimana minggu depan dadakan lagi? Ya. Jadi harus ramah. Oh ya Bu, biar kendaraannya saya parkirkan. Ya. Ada misalnya ibu yang sudah tua, ada bawa kendaraan sendiri, sepeda motor, mau parkir. Ya, udah Bu, biar. Nah, nanti kunci akan kita kasih di sana. Wah, menarik sekali bukan? Kelihatan sih sederhana. Dia kamu pelayanan. Ya, pelayanan apa? Tukang parkir. Orang ketawa. Melayani kok tukang parkir. Loh, tukang parkir, kalau kita sukses di tukang parkir, ya orang sudah terpesona kepada kita waktu masih tukang parkir, apalagi nanti ketika kita menyampaikan firman Allah, pasti terpesona lagi dia. Ada amin? Ya, misalnya Pak Abdi tukang parkir ini karena anak muda belum datang, pakai dasi, pakai jas lagi. Wah, terpesona orang-orang datang. Ya, minggu depan tambah banyak lagi yang datang ke gereja karena tukang parkirnya ramah. Ya, amin. Tapi tukang parkir aja marah-marah terus dibilangin nggak bisa, sana. Ini akan rusak reputasi kita, ya. Nggak bisa. Nah, dalam segala hal di pekerjaan, ya saya ini kebetulan ada Pak Bruce di sini kemarin cerita, ya mendapat penghargaan karena setia dalam bekerja berkat kecil, misalnya ada order ya. Ya, ada penumpang, kok hanya dekat, hanya 12.000. Malas. Mungkin ada orang berkata begitu, tapi saya katakan kemarin dengan Pak Fabris, ya kalau seseorang menghubungi berarti kan dia penting. Dia perlu itu, walaupun hanya jaraknya dekat. Nah, dia kan membutuhkan pelayanan kita. Nah, Pak Fabris mengambil, tidak ada masalah. Nah, ternyata dari perusahaan bukan mengejar itu, tetapi rupanya perusahaan lihat dari data-data, ya rekam jejaknya, wah ini bagus dan dapat penghargaan. Itu gambaran di mana Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan kita. Apa yang dipercayakan Tuhan, adakah kita setia mengelolanya? Ya, adakah kita lakukan dengan baik? Ya, ketika kita lakukan, sebenarnya sih gampang aja itu. Tapi kalau nggak dilakukan, nggak jadi juga kan? Bagaimana hal yang lebih besar lagi Tuhan percayakan. Nah, mulai kita belajar menghargai hal yang kecil, bersyukur ketika Tuhan percayakan, cuman begini, jangan cuman begini. Puji Tuhan, yang begini ini pun puji Tuhan, dan aku tahu yang kecil ini akan bisa lebih besar. Ya, karena Tuhan melihat, ini bisa dipercaya. Seseorang tidak akan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola sesuatu yang sangat berharga kalau dia lihat kita tidak bisa mengelola hal yang sangat sederhana. Misalnya begini, saya memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk mengerjakan. Kalau pertama kali saya tidak akan berikan pekerjaan itu yang sangat-sangat penting sekali. Kalau dia gagal, hancur saya. Jadi saya kasih dulu pekerjaan, ya kalaupun nanti dia nggak bisa, nggak apa-apa, nggak terlalu berpengaruh. Kasih dulu. Nah, ternyata dia ngerjakan bagus, dia maksimal dan hasilnya bagus. Ini boleh. Catatan, hal-hal yang penting berikan kepada dia. Tapi kalau ada yang lain dikasih, kacau balau. Tolong jangan kasih ke dia. Nanti kita hancur, rugi kita. Akhirnya inilah banyak orang-orang yang tidak bisa naik posisi dan jabatannya di perusahaan, di pekerjaan, karena ya itu mental gitu ya. Jadi ada yang bilang mental karyawannya kurang bagus gitu. Pokoknya kalau ada bos baru kerja. Kalau kelihatan gajinya besar baru lakukan. Kalau hanya kecil nggak usah main-main. Akhirnya ada yang melihat loh. Nah, dari
rekam jejak kerja kita yang tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil, akhirnya perkara-perkara besar nggak dapat lagi. Ya nggak naik posisi, nggak naik pangkat, nggak naik ya kedudukannya seperti itu. Akhirnya begitu-begitu aja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hubungan kita sebagai pengikut Kristus dengan Allah, semua sumber berkat itu Allah, segala sesuatu dari Allah, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ya setialah. Ya setia dalam perkara kecil, maka setia juga dalam perkara besar. Kalau kita setia dalam perkara kecil, artinya maka setia dalam perkara besar. Berarti sang pemilik itu memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola yang besar itu. Amin. Pasti jadi hidup kita akan menjadi berkat. Nah, digambarkan di sini di ayat 11 ini. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Artinya begini, sebenarnya ketika orang mempercayakan harta mereka buat kita, justru di situ kita harus kelola. Ini bukan milik saya. Ya kalau minta pertanggungjawaban kan saya harus berikan. Nah kalau kita sudah menang di situ, maka kita menang mengelola harta kita. Dipercayakanlah. Sebab begini, kalau itu harta kita, ya urusan saya, ini punya saya. Mau sukses kek, mau enggak kek, mau bangkrut kek, ya ada modal. Ya katakan 100 juta, tapi itu punya kita. Akhirnya kita poya-poya, apalah, hancur kan, akan hancur. Tapi kalau ada 100 juta dan itu modal punya orang, mau main-main, hancur kita juga main-main. Jadi serius, wah ini punya orang ini, harus dikembalikan nanti. Wah ini bekerja luar biasa. Nah itu gambarannya. Jadi kalau kita tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Artinya kita tidak akan dapat apa-apa. Tidak akan dapat apa, tidak akan punya harta kita. Ya, kalau orang saja mempercayakan hartanya untuk kita kelola, tapi kita tidak bisa kelola. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu pelajaran yang penting bagi kita di pagi hari ini, mengingatkan kita apapun perkara, jangan pernah menganggap itu sepele, remeh, kecil. Jangan, tapi lakukan dan lakukan semaksimal mungkin. Nah, nggak usah kita berpikir nanti akan begini, nggak usah. Itu dengan sendirinya. Jadi jangan kita artinya mengerjakan sesuatu karena ada maunya, jangan. Tapi mengerjakan segala sesuatu dengan memang semestinya kita kerjakan. Ya tanpa embel-embel. Apakah nanti akan dilimpahkan lagi lebih besar lagi atau tidak, itu bukan urusan kita. Nah itu urusan Tuhan. Urusan kita adalah lakukan dulu apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, serius, ya, berjuang untuk mengelola, dan pada akhirnya kita akan berhasil. Amin. Kita akan berhasil apapun di bidang apapun. Ini satu kebenaran, ya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk memulai sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah melihat sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, ini kecil, ini sepele, dan kemudian kita bermain-main. Kita tidak serius, kita tidak bertanggung jawab. Ingat, seorang hamba yang mendapatkan 1 talenta itu, ya dia kena hukum. Dia tidak dapat apa-apa, bahkan yang ada padanya pun diambil. Tapi yang dapat 2 talenta dan yang dapat 5 talenta, mereka setia dengan perkara itu. Mereka kelola dengan baik, mereka kerjakan, dan akhirnya berkat melimpah. Ya 2 jadi 4, 5 jadi 10. Di samping itu, Tuhan itu berkata ketika dia pulang dan menerima hasilnya, mereka dipuji, baik sekali engkau. Mari hambaku yang setia, masuklah dan mari makan bersama-sama. Nikmati kebahagiaan. Orang yang setia dalam perkara kecil diberikan perkara-perkara besar, dan dia akan menikmati kebahagiaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.